Pupu. Foto Rangga yang panik. Keterangan tentang sinyal yang hilang. Sindiran tentang mobil yang ditinggalkan. Semua itu merangkai sebuah narasi yang begitu kuat dan memalukan bagi pihak Rangga. Pengacara Rangga terdiam. Wajahnya yang tadi arogan kini pucat pasi. Ia melirik kliennya, yang duduk menunduk di sampingnya, tidak berani menatap siapapun. Kanvas kebohongan yang coba mereka lukis telah disobek-sobek menjadi serpihan oleh fakta yang brutal. Rangga tidak punya pembelaan yang valid. Tidak ada argumen yang bisa membenarkan tindakannya. Ia terjebak dalam jaring yang ia tenun sendiri. Proses perceraian yang diperkirakan akan alot dan panjang, ternyata berakhir dengan sangat cepat. Melihat posisi mereka yang sangat lemah, pengacara Rangga menasihatinya untuk tidak melawan lebih jauh. Karena itu hanya akan mempermalukan dirinya dan keluarganya di pengadilan terbuka. Putusan pun jatuh. Gugatan cerai Kirana dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh Binar jatuh 100% ke tangannya. Rangga diwajibkan memberikan nafkah anak dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan hanya diberi hak bertemu yang sangat terbatas. 2 kali sebulan, setiap hari Sabtu selama 2 jam, dan harus dilakukan di rumah orang tua Kirana, di bawah pengawasan. Saat palu hakim diketuk, Kirana tidak merasakan lonjakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang dalam. Perang telah usai. Ia telah melindungi kerajaannya. Ia telah mengamankan masa depan putrinya. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, diapit oleh ayah dan Rina. Matahari sore terasa hangat di kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa bisa bernapas dengan lega. Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Rangga atau keluarganya. Baginya, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Pertempuran telah berakhir, dimenangkan bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang mematikan. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh yang lembut dan prajut yang ulung. Ia telah mengambil benang-benang kusut dari masa lalu Kirana dan menenunnya menjadi sebuah permadani baru yang kuat dan berwarna cerah. Kehidupan Kirana kini memiliki ritme yang berbeda, sebuah melodi yang ia ciptakan sendiri, dengan tawa Binar sebagai nada utamanya. Pemandangan sore itu adalah bukti nyata dari permadani barunya. Di sebuah kafe dengan taman bermain kecil, Kirana duduk bersama Rina dan 2 sahabatnya yang lain. Matahari senja yang keemasan menyaring melalui dedaunan, menciptakan bercak-bercak cahaya di atas meja kayu mereka. Di tangannya ada secangkir kopi hangat, dan di hadapannya ada pemandangan terindah di dunia. Binar, putrinya yang kini berusia 2 tahun, sedang tertatih-tatih mengejar seekor kupu-kupu di atas hamparan rumput hijau. Binar adalah sebuah keajaiban kecil. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Persis seperti yang Kirana harapkan. Ia memiliki mata ayahnya yang ekspresif, tetapi sorotnya yang hangat dan senyumnya yang mudah menular adalah milik Kirana. Ia adalah cerminan dari kehidupan baru mereka, penuh cahaya, tawa, dan kebebasan. "Lihat dia," kata Rina sambil tersenyum, mengikuti arah pandang Kirana. "Energinya tidak ada habisnya. Kamu dapat kekuatan dari mana, Kir? Bisa mengimbangi bocah aktif begitu sambil mengerjakan proyek sebesar itu?" Kirana tertawa. "Adrenalin dan kopi, Rin. Kombinasi ampuh seorang ibu bekerja." Proyek yang dimaksud Rina adalah pencapaian terbaru Kirana. Ia tidak hanya kembali bekerja di firma arsitektur lamanya. Ia telah bersinar di sana. Beberapa bulan yang lalu, ia memimpin sebuah tim untuk memenangkan tender desain sebuah kompleks hunian ramah lingkungan. Ide-idenya yang segar dan visinya yang berani membuatnya dihormati oleh rekan-rekan dan atasannya. Ia menemukan kembali gairahnya dalam bekerja, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai bentuk ekspresi diri. Ia membangun ruang untuk orang lain, sama seperti ia telah membangun kembali ruang untuk dirinya sendiri. Lingkaran pertemanannya yang dulu sempat renggang karena ia terlalu fokus pada kehidupan rumah tangganya, kini terjalin kembali dengan lebih erat. Mereka adalah sistem pendukungnya yang tak ternilai. Mereka yang menemaninya begadang saat Binar demam. Mereka yang membawakannya makanan saat ia terlalu lelah untuk memasak. Mereka yang mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka tidak pernah memandangnya sebagai janda malang atau
ibu tunggal yang berjuang. Mereka melihatnya sebagai Kirana, seorang pejuang yang telah memenangkan perangnya. Bekas luka dari masa lalu itu masih ada. Sesekali, di malam yang sunyi, kenangan pahit itu masih bisa menyelinap masuk. Bayangan persimpangan jalan, suara tawa canggung, dinginnya mobil yang ditinggalkan. Tetapi, kenangan itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Rasanya seperti melihat foto lama dari orang yang tidak lagi ia kenal. Luka itu telah sembuh, meninggalkan jejak tipis yang kini menjadi pengingat, bukan tentang pengkhianatan, melainkan tentang kekuatannya untuk bertahan dan membangun kembali. Ia telah belajar untuk memaafkan, bukan untuk Rangga, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia memaafkan dirinya karena pernah begitu buta, karena pernah menerima lebih sedikit dari yang pantas ia dapatkan. Pengampunan itu memberinya kedamaian. Jadwal pertemuan Rangga dengan Binar masih berjalan sesuai putusan pengadilan. Setiap hari Sabtu pertama dan ketiga dalam sebulan, Rangga akan datang ke rumah orang tua Kirana. Pertemuan itu selalu terasa canggung dan asing. Rangga akan duduk di karpet ruang tengah, mencoba mengajak Binar bermain dengan mainan mahal yang selalu ia bawa. Tapi Binar, yang hanya mengenal pria itu sebagai orang asing yang datang 2 kali sebulan, lebih sering berlari ke pelukan kakeknya atau Kak Bayu, yang menjadi figur ayah sesungguhnya dalam hidupnya. Kirana tidak pernah ikut campur. Ia akan duduk di ruang makan, mengamati dari kejauhan, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Ia tidak merasakan apa-apa saat melihat Rangga. Tidak benci, tidak cinta, tidak kasihan. Pria itu hanyalah sebuah kewajiban hukum, gema dari masa lalu yang harus ia selesaikan selama 2 jam, 2 kali sebulan. Ia melihat seorang pria yang terjebak, mencoba menjalin hubungan dengan seorang anak yang dunianya telah berputar tanpanya. Pernah suatu kali, setelah waktu pertemuan habis, Rangga menahannya sejenak di teras. Dia sudah bisa memanggil, "Ayah?" Tanyanya dengan suara penuh harapan. Kirana menatapnya datar. Dia memanggil kakeknya, "Abah," dan kakakku, "Om Bayu." Itu adalah figur laki-laki dalam hidupnya. Harapan di mata Rangga padam. Kirana tidak merasa bersalah. Ia hanya menyatakan sebuah fakta. Ia tidak akan pernah menjelek-jelekan Rangga di depan Binar. Ia hanya akan membiarkan Binar tumbuh dan menilai sendiri berdasarkan tindakan, bukan kata-kata. Dan sejauh ini, tindakan Rangga hanyalah sebagai pengunjung sesekali. "Kir!" melamun. Suara sahabatnya yang lain, Dina, menyadarkannya dari lamunannya. Kirana tersenyum. "Maaf, hanya sedang berpikir. Memikirkan pria mana yang akan beruntung mendapatkanmu selanjutnya." Goda Dina. Kirana tertawa tulus. "Tidak ada waktu untuk itu. Hatiku sudah penuh." Ia kembali menatap Binar, yang kini berhasil menangkap sebuah daun kering dan membawanya dengan penuh kemenangan ke arahnya, seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Binar menyodorkan daun itu ke tangan Kirana, lalu memeluk kakinya erat. "Bunda," panggilnya dengan suara cadel yang menggemaskan. Kirana mengangkat putrinya ke pangkuannya, memeluknya erat, dan mencium aroma rambutnya yang seperti wangi sinar matahari. Hatinya memang sudah penuh. Penuh oleh cinta yang paling murni. Penuh oleh kebahagiaan yang ia bangun sendiri dari nol. Ia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri, dan mahakaryanya kini ada di dalam pelukannya. Kehidupan barunya, yang bernama Binar. Sore itu mengalir dengan sempurna. Obrolan ringan, tawa yang renyah, dan secangkir kopi kedua yang masih hangat. Kirana merasa begitu damai, begitu berada di tempat yang seharusnya. Ia sedang mendengarkan Rina bercerita tentang kasus lucunya di pengadilan ketika sebuah suara dari masa lalu menyapanya. "Kirana, ini beneran kamu?" Kirana menoleh. Seorang wanita sebayanya, yang wajahnya tampak familiar tetapi butuh beberapa detik baginya untuk mengingat, berdiri di samping meja mereka. Sinta, teman sekelasnya saat SMA, yang ia tahu masih berada di lingkaran pertemanan yang sama dengan beberapa sepupu Rangga. "Sinta, ya ampun, apa kabar?" Sapa Kirana ramah, bangkit untuk memeluknya basa-basi. "Duduk sini gabung sama kita." "Wah,
Nggak usah, aku lagi buru-buru, mau jemput anak les, kata Sinta. Matanya langsung tertuju pada Binar yang sedang asyik menyusun balok di pangkuan Kirana. Ini putrimu? Cantik sekali. Mirip sekali sama kamu. Terima kasih, kata Kirana tulus. Obrolan pun mengalir, bertukar kabar tentang kehidupan masing-masing. Lalu, seperti yang sering terjadi saat bertemu teman lama yang tahu sedikit tentang masa lalumu, Sinta masuk ke topik yang sensitif itu dengan keanggunan seekor gajah di toko porselen. Ngomong-ngomong soal masa lalu, kata Sinta, sedikit merendahkan suaranya seolah sedang berbagi rahasia negara. Kemarin aku ketemu Diana, sepupunya Rangga, di sebuah acara. Dan kamu tahu? Aku dengar kabar tentang Rangga sekarang. Kirana hanya tersenyum tipis, tidak mendorong, tetapi juga tidak menghentikan. Ia sudah menduga arah percakapan ini. Teman-temannya yang lain saling pandang, siap menjadi perisai jika Kirana merasa tidak nyaman. Tapi Kirana tetap tenang. Sinta, yang menganggap keheningan Kirana sebagai lampu hijau, melanjutkan dengan penuh semangat. Katanya, hidupnya sekarang berantakan sekali, Kir. Dia jadi orang yang pahit dan sinis. Apapun yang terjadi, selalu menyalahkan keadaan, tidak pernah mau introspeksi. Katanya sih, dia merasa hidupnya hancur hanya karena satu kesalahan kecil. Kirana nyaris tersedak kopinya mendengar kalimat, satu kesalahan kecil. Dan yang paling ironis, lanjut Sinta, matanya berbinar karena gosip. Hubungannya dengan keluarganya sendiri jadi hancur lebur. Diana cerita, waktu acara keluarga terakhir, Rangga mabuk dan bertengkar hebat dengan ibunya. Dia teriak-teriak di depan semua orang, bilang kalau ibunya yang egois itu adalah penyebab utama perceraian mereka. Ibunya sampai pingsan, katanya. Sejak saat itu, suasana di keluarganya jadi dingin banget. Kakak-kakaknya menjauhinya, karena menganggap dia sudah mempermalukan nama baik keluarga. Jadi, keluarga yang dulu mati-matian dia bela, sekarang malah jadi musuhnya. Karma, pikir Kirana dalam hati. Keluarga yang ia pilih di atas istri dan anaknya, kini berbalik meninggalkannya. Bukan cuma itu, Sinta seolah tak mau berhenti. Dia coba pacaran beberapa kali, tapi tidak pernah berhasil. Diana bilang, Rangga itu jadi pria yang aneh. Di satu sisi, dia sangat butuh perhatian dan tidak bisa membuat keputusan sendiri, selalu menelepon ibunya bahkan untuk hal-hal sepele. Tapi di sisi lain, dia juga jadi sangat pencemburu dan suka mengontrol. Katanya, dia sering keceplosan membanding-bandingkan pacar barunya sama kamu. Dulu Kirana tidak begini, atau Kirana lebih mengerti aku. Ya jelas saja pacarnya pada kabur. Sinta menghela napas dramatis. Secara finansial dan karir juga katanya merosot. Tidak fokus kerja, sering ditegur atasan. Benar-benar seperti orang yang terjebak dalam penyesalan, tapi menyalahkan seluruh dunia kecuali dirinya sendiri. Sinta selesai bercerita, menatap Kirana, mungkin mengharapkan reaksi syok, atau sedih, atau mungkin kepuasan. Tapi reaksi Kirana bukanlah salah satu dari itu. Saat mendengar keseluruhan kisah kejatuhan Rangga, kisah tentang seorang pria yang diruntuhkan oleh kelemahannya sendiri, Kirana tidak merasakan dendam. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah sensasi geli yang muncul dari perutnya, naik ke dadanya, dan akhirnya keluar dari bibirnya dalam bentuk sebuah tawa. Itu bukan tawa yang keras atau mengejek. Itu adalah tawa kecil yang jernih, tulus, dan penuh kebebasan. Ia menertawakan betapa absurd dan ironisnya hidup ini. Ia menertawakan seorang pria yang pernah dengan angkuh menyuruhnya memanggil taksi, kini tersesat tanpa arah dalam hidupnya sendiri. Ia menertawakan sebuah keluarga yang merasa paling benar, kini terpecah belah oleh drama yang mereka ciptakan. Ia menertawakan kanvas sempurna yang dulu coba mereka pertahankan, yang kini telah ternoda oleh warna-warna penyesalan dan saling menyalahkan. Tawa itu adalah sebuah pelepasan. Suara rantai terakhir yang putus dari masa lalunya. Sinta dan teman-temannya menatapnya dengan bingung. Tapi Kirana tidak peduli.
Tawanya mereda menjadi senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Ia menoleh pada Sinta. "Wah, begitu ya kisahnya," katanya ringan. Nadanya sopan namun final, menandakan bahwa topik itu sudah selesai. "Sudah lama sekali aku tidak mengikuti kabarnya." Ia kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya kembali pada pusat dunianya. "Binar, sayang," panggilnya dengan suara ceria. "Sudah sore, waktunya kita pulang." Binar, yang mendengar panggilan ibunya, meninggalkan balok-baloknya dan berlari ke arahnya. Kedua tangan mungilnya terentang. Kirana menangkapnya dalam sebuah pelukan erat, mengangkatnya tinggi-tinggi hingga tawar yang putrinya memenuhi udara. Ia mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya, lalu berjalan meninggalkan kafe itu, dengan Binar yang berceloteh riang di dalam gendongannya. Mereka berjalan beriringan, ibu dan anak, melangkah menjauh dari bayang-bayang masa lalu, menuju cahaya matahari senja yang hangat. Masa depan mereka terbentang cerah. Dan tawa itu, tawa yang terakhir, adalah miliknya. Itu adalah penutup yang sempurna untuk sebuah bab yang telah lama ia tutup. Dan nada pembuka yang paling merdu untuk lagu kehidupannya yang baru.